Udah makin gantung kamera tuh, udah bahkan gak nyentuh shutter, udah gak ngeklik Gak ngeklik kamera lagi tuh. Udah gak ngeklik. Ngekliknya mouse ya. Tahun 1855. Yang dicuri gak? Enggak dicuri. Cek coba lah. Cek. Oke, masuk ya audionya. Oke. Ya aman ya. Masuk aman. Oke, video udah record nih ya. Oke, sudah record. Apa itu namanya ya? Velocity. Kita sekarang apa nih Mas Abdu? Ya. Sekarang gua ngobrol. Enggak. Gua sekarang ngobrol sama Huga nih. Iya. Huga kan panggilan lu? Bener. Kalau panggilan online nama panggung gua di online Mochuger. Jadi orang banyak beberapa yang baru-baru kenal gua sekarang manggilnya Ger. Tapi kalau yang lama ya masih Huga. Oh gitu. Ger. Nggak tahu ya kenapa gua suka, mungkin tradisi orang Jawa kali ya. Tapi dipanggilnya Ger? Apanya? Lu? Sekarang ini orang-orang yang akhirnya baru-baru kenal gue manggilnya Ger. Oh. Karena gue brandingnya gue Mochuger gitu. Ger. Panggil gue Ger aja. Iya benar. Mungkin itu juga karena kenapa gue bilang kenapa suka nama baru, karena orang Jawa kali. Lu Jawa nggak? Jawa sih. Jawa. Tapi emang jadinya Enggak, jadi kalau tradisi orang Jawa dulu ya, nggak tahu ya. Orang tua gue begitu soalnya. Dia punya nama yang nama dewasa setelah dia beranjak dewasa. Oh gitu. Itu terjadi juga sama banyak pahlawan, kayak termasuk Sudirman. Panggilnya Man? Enggak. Oh enggak. Sorry. Aduh. Gimana? Enggak. Dia punya nama baru. Sudirman tuh nama terakhirnya mereka. Dia punya nama kecilnya. Oh. Nah si bokap gua terinspirasi lah dengan itu. Dia akhirnya punya nama baru. Nah, gua akhirnya mengikuti juga. Preferensi gua bokap gua. Oh, ini punya nama baru ya akhirnya gitu. Jadi lu punya nama baru nih. Mochuger. Iya, Mochuger. Mochuger. Iya, tapi mah di akte tetap Huga gitu. Huga siapa? Huga Era Semesta. Huga Era Semesta. Berat banget ya. Era Semesta. Gue memikul beban semesta. Iya bener. Enggak, gue sebel adalah semesta tuh baru-baru ini dipakai sama sebagai diksi puitis. Oh. Ya kan, belakangan kayak puisi lah, semesta ini lah dan sebagainya macam. Padahal nama gue udah semesta dari kecil gitu. Tapi orang banyak yang bilang, diada-adain lu nama. Nah, emang itu nama kecil gua gitu. Semesta itu. Iya. Tapi lu dipanggilnya emang Semesta? Enggak. Pas kecil? Nah, anehnya kenapa enggak dari kecil aja gue dipanggil Semesta, kayak lebih keren tuh. Semesta banget. Enggak, tapi lu kecil apa nama panggilan lu kecil? Tetap Huga. Oh, tetap Huga. Iya, karena semua dari penggalan, enggak semua sih, maksudnya 2 dari penggalan nama gua udah cukup unik tuh. Huga aja udah jarang orang Indonesia punya nama Huga, yang kebanyakan Huda, Rizky, Abdu. Bener lagi, nama Abdu banyak banget. Gue kira Abdu itu udah jarang, ternyata banyak. Oh nama iya, aku juga. Gue baru lu doang sih temen gue namanya Abdu. Iya. Tadinya kan gue panggilannya Rizky. Yang ada L-nya paling Abdul atau yang siapa? Abdu dong gitu kan ada. Agak nanggung tuh. Abdu gue bilang Abdul. Iya. Makanya karir lu nanggung kan. Makanya nih bikin podcast ini. Anjing gue ngata-ngatain abang-abangan. Santai aja, gue abang-abangan gue. Kita kan seumuran. Berak. Bener, kita seumuran, lo lihat aja tuh. Kacau. Jadi gue kenal Huga nih dari kampus. Iya benar. Dia maksudnya, apa? Gak usah dilebih-lebih lu anjing. Gak usah dilebih-lebih lu. Gue cuma mahasiswa biasa yang kebetulan gitu. Cuman lu tuh gak terlalu terlihat pada saat kuliah. Iya.
Karena masanya juga itu masa transisi lu akhirnya balik lagi ke kampus kan. Iya ya. Iya, saat itu juga gue masih kayak semester maba-maba gimana gitu. Dan gue ngeliat karya lu tuh sekarang ini, maksud gue Eh. anjir nih keren nih orang nih. Maksud gue ngeliat lu tuh Sebenarnya kayak kerennya dari dulu mas. oh gitu. Cuman apa? Cuman lu nggak lihat aja. Baru kelihatan. Apa Iya. gimana maksudnya? Karena lu baru lihat. Karena gue baru lihat, bener sih. Ini ngelawak mulu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Tapi memang gue baru ngeliat, jujur gue baru ngeliat karya lu. Terima kasih banyak. Kayak wah gila Enggak sih. lah. Maksud gue lu kayak pelukis. Enggak juga. Kok nggak juga? Pelukis stratanya kayak ketinggian deh mas. Ya mengadaptasi lukisan lah. Maksudnya gue pengen tahu, maksudnya lu tuh dulu kayak gimana sih, yang foto lu suka tuh sebenarnya kayak gimana? Emang lu udah suka dengan hal digital imaging ini gitu sampai lu sekarang tuh menekuni banget di dunia digital imaging? Nah, DI-nya sendiri ya, digital imagingnya sendiri sebenarnya udah gua lakukan itu beberapa fase sebelum kuliah juga udah gua lakukan. Setelah kuliah akhirnya gue bisa lebih mengeksplorasi dengan medium fotografinya. Jadi dengan bahan-bahan gue langsung foto tanpa harus ngambil-ngambil source. Kan dulu sebelum kuliah gue kebanyakan ngambil-ngambil source dari Google, dari mana-mana, mencak-mencak. Semenjak kuliah gue jadi mengapresiasi karya gue sendiri untuk di DI sendiri gitu. Jadi dengan bahan foto sendiri yang Dengan langsung, foto sendiri lu kolaborasiin dengan digital DI, imaging itu. Benar. Tapi Eksplorasi gue muncul idenya eksplorasi awal lu, maksudnya karena gue pengen suka nge-DI nih foto gue sendiri gitu. Karena gue suka melampaui batas imaji aja. Melampaui batas imaji manusia. Bio Instagram gue. Oh iya ya. Ntar kita kasih lihat nih bionya nih. Melampaui batas imajinasi. Enggak, lebih tepatnya karena gue suka hal-hal yang berbau surreal. Surrealis. Iya, gue banyak mengagumi Salvador Dali, pelukis. Ya kayak gitu-gitu lah. Dadaisme dan sebagainya macamnya. Bahkan ya gue suka sesuatu yang dasar-dasar. Maksudnya yang dasar tapi menyeleneh gitu. Kayak kalau di lukisan tuh dadaisme, gue suka aliran itu gitu. Kalau orang-orang kan kebanyakan yang akhirnya sukanya realistik, akhirnya masuk ke hyperrealistik dan sebagainya gitu. Nah, tapi gue sukanya yang membelokkan realita lah. Membelokkan realita. Iya. Karena kan foto realita nih. Iya. Yang lu capture foto itu realita. Terus lu mau belokkan lah. Iya. Dan karena membayangkannya juga ya, maksudnya gue berusaha keluar dari batas-batas fotografinya gitu. Kalau gue foto portrait, portrait ini unik kalau diapain ya gitu-gitu. Gue suka juga hal-hal yang berbau zaman dulu. Referensi gue waktu TA contemporary art. Ya kesana-sana lah, gue suka yang nyeleneh lah ibaratnya. Karena dari situlah juga akhirnya yang ngebikin gue juga merasa wah gue punya variasi warna yang lain nih ketimbang fotografer yang seangkatan gitu saat itu ya. Karena nggak banyak tuh yang dulu di angkatan gue yang bisa di-eye gitu. Jadi gue punya ciri khas lah gitu, sedikit punya ciri khas lah. Maksud gue maksudnya yang gue lihat juga lu yang beda sih, maksud gue. Tiba-tiba lu jadi digital imaging nih. Kalau itu perjalanannya panjang tuh mas. Itu gue tekad menjadi digital imaging artist tuh gue dapetin setelah akhirnya lulus gitu. Terus gue menarik mundur memposisikan gue untuk melihat skop yang lebih jauh gitu terhadap industri fotografinya di Indonesia, terlebih Jakarta gitu. Gue ngeliat sekarang kalau instansi kita aja nih per tahun aja udah ngeluarin banyak fotografer kan. Benar. Iya kan. Katakanlah angkatannya zaman dulu mungkin angkatan gue berapa ya? 3 kelas ya 30 ya. 50 kelas. ya. 50-an lah. Dan itu bisa hampir lulus hampir semuanya gitu. Paling ya tumbang 2 atau 3 lah. Jadi itu jadi fotografer tuh untuk
berperang. Iya, berperang melawan di dunia industri fotografi ini. Itu banyak baru satu instansi tuh. Bener juga itu sih. baru dari Polimedia tuh. Iya ketemu sih. tuh Polimedia, nggak apa-apa ya. Alhamdulillahnya masih ada ya. Masih ada. Jurusan kita masih ada. Iya, alhamdulillahnya masih ada. Nah itu baru dari Polimedia fotografi. Belum dari yang teman-teman FKM FG kita zaman dulu, isi Jogja, isi Iya, Solo, bener isi sih. Padang. Isi Kan Bali. Yes, isi Bali Bali. Mereka kan akhirnya mengeluarkan juga bibit-bibit unggul Fotografer yang lainnya. juga akhirnya berperang juga kan. Iya, Dan bener. beberapa akhirnya memusat ke Jakarta kan. Bener. Nah ya udah makin padat tuh, dari instansinya aja udah padat tuh. Itu dari pemikiran gue tuh saat itu terjadi saat setelah gua lulus. Setelah gua lulus, gua kan sebelum lulus gue cuti dulu tuh setahun karena demo. Iya demo, jangan dibahas. Nggak perlu dibahas. Demo buruh. Abis itu gue cuti, akhirnya gue ke Min Studio. Heeh. Ketemu lah tuh sama fotografer hebat sih gitu. Di studio ya, nanti kita mention lah, itu boleh lah. Salah satunya Mas Naya, Mas Adit, Mas Satria, Mas Faris, Mas Hengki. Bener. Nah gue ketemu itu, dan mereka lah yang membuka cakrawala gue terhadap fotografi industri tuh. Industri komersial. Wah ternyata lebih dari apa yang gue pelajarin di kampus ya. Ternyata dunianya seluas itu ya. Corporate, event wedding, terus event corporate-nya, terus annual report, terus company profile, terus bahkan ada foto BOD BOC. Itu saat itu gue baru tahu tuh, anjing fotografi luas ya. Tapi pemainnya juga makin hari makin banyak. Makin banyak ya. bener. Yang tadi kita obrolin tuh. Nah berjalan dari situ tahun ke tahun, akhirnya gue mencari sesuatu yang masih terbilang eksklusif saat itu. Akhirnya yang juga masih beririsan dengan fotografi. Nah karena gue ngelihat anjir ini pada perang nih semua di Jakarta ya kan. Ini baru instansi nih. Bener. Baru Instansi. satu nih yang Itu baru instansi, belum kelas yang lain. Ada komunitas, ada kelas-kelas ya. fotografi termasuk lain kelas lah. pagi Jakarta dan Kelas sebagainya. pagi, kelas Darwis ya. Ya. Wah, itu aja udah juga sangat padat gitu. Bener sih. Riuh. Walaupun saat itu juga survival mode gue juga tetap, maksudnya wedding juga gue lakuin dan sebagainya. Tapi lama-lama burn out sendiri, anjir. Ini kalau networknya nggak luas-luas gitu, gue harus cari sesuatu yang lebih eksklusif lagi gitu. Makanya gue kerja di yang akhirnya menginspirasi gue kerja di agensi Annual Report, itu termasuk Min Studio. Akhirnya gue kerja di sini, di sana namanya, aduh gue lupa lagi nama kantornya. Ya pokoknya itulah. Nah, di sana gue punya privilege untuk fotoin BOD BOC. Di sana gue juga belajar untuk approach bos-bos dan sebagainya, untuk foto portrait dan macam-macam. Gak lama, kayaknya bisa nih dengan PD-nya, idealisnya ya. Keluar gitu. Keluar dari agensi itu. Agensi Annual Report itu. Gak lama gue ditabrakan oleh realitas yang akhirnya juga menabrakan dunia tuh. Saat itu ada COVID ya kan? Di COVID survival mode gue muncul lagi tuh. Anjir, apa ini? Akhirnya salah satunya ini yang ada di layar, yang akhirnya. Nah dari sini gue makin tergerus tuh untuk digital imaging. Anjir, nih kayak di sabi nih untuk retouch, untuk sebenarnya udah perjalanannya udah nyicil tuh retouch dan sebagainya, tapi udah mulai makin jualan setelah dari COVID itu, dari NFT. Sebelum dari COVID udah kan maksudnya? Udah, cuman belum terlalu branding banget sebagai digital imaging. Masih yang masih fotografer gue gitu. Nah sekarang absolut gue karena juga tahun ke tahunnya udah makin gantung kamera tuh, udah bahkan gak nyentuh shutter, udah gak ngeklik gak ngeklik kamera lagi tuh, udah gak ngekliknya mouse ya. Akhirnya gue mendescribekan diri gue, nge-branding diri gue sebagai digital imaging artist. Karena itulah polemik itu.
Nah makanya kenapa gue juga salut sama angkatan gue atau angkatan di atas gue, bahkan lu gitu, yang masih survive di fotografi. Anjing nih orang-orang terpilih nih sebenarnya. Tapi nggak juga. Yang di industri masih bertahan gitu. Gue survival mood gue tuh nggak cuman di kalau lu maksudnya ini kita nggak muluk-muluk ya, maksudnya lu harus bisa apapun sih untuk lu di era survival sekarang mode. apalagi ya. Apalagi maksud gue sekarang tuh apa aja mudah loh. Maksud gue semua orang udah bisa foto segala macem, udah bisa mengoperasikan kamera. Bahkan anak kecil, anak baru SD aja udah bisa mengoperasikan kamera gitu, mudah lah gitu maksud gue. Cuman lu nggak bisa kayak cuman di satu titik itu doang kan. Maksudnya ya lu harus mengembangkan skill lu gitu. Walaupun kita memang basicnya dari fotografi kan, bisa kemana aja gitu sebenarnya. Ke video bisa, ke ya masih beririsan lah ya. Masih beririsan lah dengan yang namanya bahkan visual gitu. VJ ya. Iya benar, gue coba jadi VJ. Tapi salah satu yang gue, maksud gue salah satu yang gue suka, yang gue anggap keren tuh, lu maksud gue masih tetap berkecimpung di dunia foto. Lu tuh salah satu orang yang masih dunia foto loh. Maksud gua digital imaging tuh masih enggak beririsan. Maksud gua sekarang ya lu sebelum ada AI lu udah jadi AI cuy. Iya benar. Lu udah jadi AI. Sebelum ada AI lu udah jadi AI, lu bikin karya ini. Lah AI dengan mudahnya bikin kuda, bikin benar. Virus ini, bikin orang-orang ini semua yang pakai APD. Iya kan? Ini sebenarnya inspirasinya, tapi ini udah masuk ke babak ini nih, babak karya gua. Masukin aja. Masukin. Maksud gua jujur aja sih, maksud gua di sini kayak melihat apa ya, sebuah karya seni murni saat sih. itu. Seni murni. Saat itu ya. Kalau sekarang mah udah AI. Makanya gue bilang lu udah jadi AI duluan, gue bilang. Lu mah udah jadi AI duluan, gue bilang. Lu sebelum ada AI lu udah jadi AI. Nah, gue ngeliat, wah gila sih. Maksud gue karya lu di sini bercerita banget. Maksud gue ini seni murni, salah satu seni murni dari awal basicnya fotografi. Iya benar. Mungkin kalau kita sebagai seni murni kan pelukis ya. Iya. Lu ngelukis kuda ini butuh berapa lama? Iya benar. Cuman di sini adalah penggabungan elu elemen fotografi dan menjadi sebuah satu karya kanvas, sinergi yang baru gitu ya. Sinergi yang baru di mana ya lu bisa menggabungkan ini seolah ya ini ada ceritanya gitu. Nah, gue mengamini juga tuh kenapa fotografi menjadi impactful terhadap hidup gue. Maksudnya dengan kuliah dan sebagainya macamnya. Walaupun banyak orang bilang akhirnya ngapain kuliah sekarang fotografi, orang lu belajar YouTube juga semuanya udah ada. Benar. Ya sekarang apa aja lu pelajari, gua jadi VJ dari YouTube. Benar kan. Nah, tapi gue akhirnya mengamini itu karena gue bersyukur karena dengan fotografi lah yang membuat gue terbantu di ranah digital imaging. Secara apapun ya, komposisi, warna, kan dulu kita belajar nirmana juga kan, terus elemen-elemen fotonya, terus apa yang mestinya lebih bagus atau ini kayaknya nggak usah, itu fotografi visualnya jadi bisa nangkep lah. Terus secara logik bagaimana bekerja dengan softwarenya itu ternyata ada jalur-jalur yang berhubungan lah antara fotografi dengan digital imaging. Gue salah satu yang mensyukur itu karena berasa loh, gue beberapa kali ketemu sama digital artist yang digital imaging artist gitu yang nggak berkecimpung di fotografinya dulu tapi langsung jadi digital imaging artist. Itu rasanya beda banget. Oh gitu ya. Apalagi kalau udah ketemu soal compositing. Bagaimana lu naro orang di surface, terus perspektif satu titik hilang atau dua titik hilangnya, terus ya ibaratnya problematikanya di situlah pasti udah kelihatan tuh.
ini orang pasti secara komposisi agak melewati bab-bab itu loh gitu. Nah, tapi gue mensyukuri itu karena gue ngerasa gue bisa gitu. Oh ini cocoknya begini, kalau angle-nya begini berarti ininya begini, dan akhirnya itu berkepanjangan tuh, kepake semua. Setelah fotografi, digital imaging, akhirnya gue belajar ranah-ranah yang masih bersinggungan juga, namanya 3D compositing. Nah itu juga sangat membantu tuh, dari ngebuat sinerinya, komposisinya, ini jendela di mana, terus arah cahayanya, pengaturan lighting di 3D-nya. Wah itu sangat kepake banget. Jadi beda banget dah orang Beda yang, banget dengan orang yang melengkapi bab fotografinya gitu. Sangat beda. Bener karena ya mau gimana pun kan hasil dari lu digital imaging ini kan ya bentuknya foto. Iya benar. Iya kan, maksudnya dalam kesatuan-satuan dalam komposisi satu kanvas ini. Makanya tadi gue bilang ya lu setara dengan seorang pelukis gitu sih. Nah kalau ini karena waktu itu momennya kan COVID ya. Nah itu lagi balik ke kenapa gue suka membelokkan realita kan. Gue suka membayangkan dari hasil preferensi gue dan referensi gue. Nah ini tercipta karena gue suka sama Raden Saleh. Jadi sebenarnya ada lukisan Raden Saleh. Bener. Namanya Perburuan Banteng tahun 1855. Yang dicuri nggak? Enggak dicuri. Itu film. Itu film. Oke. Nah, ini nggak dicuri tapi dibeli. Oh dibeli? Di lelang, gue lupa. Di lelang. Tapi yang di lelang. Lu lelang ini? Enggak, bukan. Maksudnya karya Raden Salehnya. Oh Raden Salehnya di lelang. Tapi kan ini juga lu lelang. Dan menjadi karya termahal di museum itu saat itu ya. Dengan total pelelangan 120 miliar lebih, kurang lebih. Anjay. Dan lu tahu yang beli siapa? Orang Indonesia. Ya kan Raden Saleh juga orang Indonesia ya. Iya. Karena itu yang juga. beli juga orang tapi Indonesia. Kapasitas orang Indonesia mampu beli 120 Bener M. sih. Tapi ya dan dia nggak mau disebutin namanya. Tapi sepengetahuan gue ya, karena gue ngulik. Tapi bukan berarti nuduh nih ya. Iya. Maksudnya sepengetahuan gue tuh cuman ada 2 orang yang memperebutkan karya itu pada akhirnya di angka-angka tertinggi. Salah satunya adalah yang punya Museum Macan. Kalau tahu Museum Macan. Nah, gue menduga sih mereka yang beli. Karena lukisannya ada di situ. Enggak ada yang tahu lukisan akhirnya di mana dan pembelinya siapa. Karena yang cuma diinfokan pembelinya dari Indonesia, seharga total segitu gitu. Tapi gue menduganya sih itu ya, yang punya Museum Macan yang beli. Setelah lu kulik-kulik tuh. Kayaknya ya, praduga gue aja. Gak dicuri kan? Lagi. Gak dicuri ya? Enggak ya. Nah ini benar. Dari situ ya. Secara komposisi. Secara komposisi ya. Secara komposisi lukisan Raden Saleh kan kebanyakan landscape. Bukan familiar lagi, memang gue mengadaptasi komposisinya. Oh, oke. Secara orang-orang berkudanya. Nah tapi gue relatablein sama masa itu saat gue ngebuat ini. Karena suntuk banget kan di garasi, kena COVID, ya udah berita sih. Semua pakai APBD semua. Bener sih lu. Ya udah gue mencoba mengganti subjeknya dan mengganti predikatnya, udah. Gokil sih. Dengan latar ya udah ya Jakarta gitu. Ada Monasnya. Karena lu di Jakarta. Kalau lu di Paris mungkin ini Menara Eiffel ya. Kalau lu di Amerika Liberty ini. Iya. Bener. Coba ya udah bantengnya gua ganti jadi virus udah. Bantengnya jadi virus. Oh iya. Cuman emang nih menunjukkan keresahan lu lah ya. Ya ada banget. 2 series yang gue ciptakan tentang corona nih. Sebenarnya ada banyak yang akhirnya gue rilis di NFT. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Atau juga udah banyak sih sebenarnya. NFT salah satu yang akhirnya menghidupi gue saat itu. Percaya atau enggak, tapi mungkin banyak orang juga yang akhirnya hidup karena NFT. Karena saat itu hype-nya gue terjun tuh awal-awal. Dan terima kasih kepada Hamzah dulu, teman gue di ISI Solo, yang akhirnya mengajak gue ke NFT untuk melek NFT. Tadinya gue nggak percaya loh bahwa sebuah gambar bisa
bisa dibeli dengan uang yang walaupun memang token kripto gitu. Saat itu mata gue masih tertutup banget soal kripto, belum tahu banyak lah. Akhirnya gue coba aja, ya udah gue coba gue taruh di ada platform dulu pasar marketnya namanya Hitchnan. Nah itu gue jual dulu masih di koin Tezos. Iya yang pertama ini nih. Oh yang ini. Ini yang pertama dulu gue rilis. Ini pertama kali gue rilis di NFT. Di platform Hitchnan, di Twitter kan, masa-masa NFT itu di Twitter banget. Terus pecah tuh, gue nggak expect, anjir pecah seadanya. Langsung cuman selang berapa menit daripada gue jual itu habis laku. Jadi tipikal NFT tuh lu bisa jual satu karya satu per satu atau lu bikin jadi itu per keping. Jadi kepemilikan itu jadi punya banyak orang, 1/20 misalnya. Jadi ada 20 orang yang bisa beli dan punya kepemilikan atas karya lu 20 itu. orang itu. Oh, dibatasin berarti kan? Iya, bisa lu batasin. Nah, itu waktu itu gue limit 20 apa 10 lupa gue. Dan itu pecah dan langsung laku dalam hitungan menit. Gue nggak expect tuh, anjir. Gila ya, orang-orang lagi krisis Covid gini. Tapi ada ya yang Ada beli ya. Nah, itu tapi dia. emang orang Indo yang beli? Enggak kan? Mostly Belum tentu, ada kan? mix. Ada beberapa orang Indo yang ada kalau istilahnya di NFT tuh apa ya, returning apa gimana ya. Jadi lu beli ketika nanti ini artis gede kan makin mahal kan value karyanya. Lu bisa jual itu dengan harga yang lebih tinggi lagi daripada harga beli lu gitu. Ya beberapa ada yang begitu, beli untuk akhirnya dijual lagi. Tapi beberapa ada yang orang bule memang kolektor juga beli, tapi dengan kripto gitu. Nah ini pecah, gue makin semangat tuh. Akhirnya gue bikin series kedua karya yang tadi. keduanya ya. Iya. Ini ya. Nah, ya benar. Ini karya keduanya. Akhirnya pecah juga, laku Ini juga. pecah juga? Yes. Karena masih satu series kan. Saat itu juga masih Covid-Covidnya kan. Anjir. Ini di tahun yang sama. Di tahun yang sama, di hampir berdekatan lah bulannya. Oh. Langsung laku lagi tuh. Wah, Laku lagi nih. anjir. Terus ya udah gue Keren sih maksud gua. makin banyak jual karya digital udah saat itu. Banyak banget series gue. Ada yang sebenarnya ada lagi Mona Lisa gue belokin. Gue bayangin gimana ya kalau portrait Mona Lisa saat karantina gitu. Jadi dia pakai APBD, mukanya doang gitu. Terus belakangnya udah City, Paris gitu. Itu lu jual ke NFT. Iya, gue jual emang khusus NFT. Itu. Laku juga itu. Laku juga. Yang Mona Lisa. Iya, Mona Lisa. Ih, gokil ya. Ada lagi yang Adam. Tapi nggak ada yang mempermasalahkan ya itu. Nggak ada, karena semuanya akhirnya gue treatment ulang. Maksudnya gue basing. Istilahnya kalau di dunia digital imaging itu namanya ada teknik basing. Oh. Jadi lo ngambil 1/4 bahan untuk lo jadiin fully lo gores lagi gitu. Jadi istilahnya itu murni jadinya. Mix. Oh, tapi jadinya mix. Kemurniannya 70-30 lah. Oh. Karena lu butuh pancingan secara komposisi, Ya, naro rough Betul, gitu. Habis itu lu recreate ulang gitu. Ada lagi lukisan, kalau lu tahu lukisan The Creature of Adam yang kata God sama Adamnya. Iya tahu gua. Nah, yang tangan bersentuhan itu kan. Yes. Ya, itu Adamnya gue take out. Gue tidurin di sebuah apartemen Jakarta tinggi sambil ngerokok. Jadi kan dia gini kan posenya. Terus gue kasih rokok, dia sambil di kasur. Iya. Terus belakangnya Monas. Oh, kayak gue sempet lihat deh Iya, itu juga. iya. Terus ada hujannya. Kayak gue lihat itu. Terus ada hujannya. Chilling Adam main Covid. Itu juga lu taruh Iya, di NFT. gua taruh di NFT. Laku juga. Laku juga. Wah, gokil ya. Jadi beberapa karya gue akhirnya hidup di NFT. Tapi akhirnya banyak orang juga yang mungkin istilahnya rakpul. Rakpul. Jadi artis yang cuma nyari untung doang. Akhirnya nggak konsis di situ. Kan sebenarnya orang beli NFT jadi kayak manifestasi gitu loh, Mas. Jadi lu adalah artis baru yang ngeluarin karya di NFT, gue beli, someday nama lu makin gede kan, gue menginvestasikan itu kan. Iya, betul. Karya pertama lu yang gue beli kan. Untuk jadi mahal. Nah, masalahnya kalau si artis ini berhenti di tengah jalan, karya gue jadi nggak punya value lagi dong. Gitu.
Nah yang gue lakukan adalah yang kayak gitu tuh, vakum rak full istilahnya. Ya udah gue narik untungnya doang. Tapi Anjing ya, gue claiming banget. tapi menurut gua ya kan apa ya, berkreasi berkarya itu kan ATM sebutannya, amati Tiru modifikasi. tiru modifikasi ya kan. Ini konteksnya apa nih? Dalam konsep menciptakan karyanya atau dalam Menciptakan konsep karyanya. rakpul yang tadi? Ngambil untungnya doang. Ya kalau mengambil untungnya kan itu Sah-sah aja gitu. sah-sah aja kan, maksudnya Sebagai- strategi Iya. gimana kita untuk, ya kan kita juga nggak tahu Iya. lu bikin karya ini lu laku apa enggak, Iya. lu nggak tahu kan sebenarnya Iya. awalnya. Jadi lu nggak bisa disebut juga mencari keuntungan karena Benar-benar. lu bikin karya ini juga belum tahu lu Iya. laku apa enggak, kebeli apa enggak, lu kayak lah tau laku. Iya, tadinya awalnya gitu. Kan tadi kan sesuatu hal yang lu ciptakan laku nggak laku tuh tergantung si pembeli, Benar. maksudnya tergantung si penikmat Iya. itu, penikmat karya itu gitu. Jadi ya menurut ya gue nggak akhirnya hilang tuh dari dunia NFT setelah COVID-nya juga udah berakhir. Heeh. Karena gue udah mulai survival mode yang lain tuh untuk Tapi mencari kerjaan. kan dan bisa lain-lain. juga lo bikin hal yang lain, keresahan lain mungkin misalkan. Tapi Mungkin keresahan lo yang sekarang apa, lo bikin lagi kayak gini. Tapi NFT masih ada ya? NFT-nya sih masih ada. Oh, masih ada ya? Cuma mungkin marketnya udah mulai berkurang karena orang udah mulai skeptis. Oh iya benar. Karena udah mulai. Iya, orang lebih banyak bermainnya ya udah di kriptonya aja daripada di NFT-nya gitu. Karena banyak juga yang akhirnya project-project NFT-nya yang fraud, scam atau sebagai macamnya. Akhirnya ya udah orang-orang udah banyak yang main kriptonya doang. Terus community NFT-nya sedikit lah yang masih ya bertahan gitu. Gue juga nggak tahu, belum sempet lihat-lihat lagi karena udah itu rakpul. Oke, lu udah berhenti di situ pada saat COVID selesai, Iya, terus abis itu lu gue lanjut. survive lagi untuk ke industri lagi, tapi masih DI, udah nggak ngelihat fotografi gue. Jadi saat itu gue kerja di langsung di kantor gue yang sekarang Iya. 2021. Heeh. Nah itu Setelah COVID kan berakhir. emang itu masih COVID sih agak. Iya, udah mau transisi lah 2022 mau transisi tuh. ya betul. Udah transisi. Nah, gue apply dah tuh, termasuk sampai sekarang gue masih di kantor yang sekarang. Salah satu post house yang menurut gue pribadi sih top of mind ya di Jakarta, bahkan Indonesia gitu. Khusus digital imaging tetap. Khusus post digital imaging dan 3D Oh. CGI. Oke. Yang itu akhirnya juga membuat gue involve gitu. Oh ternyata ada dunia yang masih beririsan gitu dengan DI dan fotografi gitu. Akhirnya gue belajar 3D. Nah salah beberapa karya yang akhirnya gue submit ke lu tuh yang kenapa gue bilang berkesan karena ya itu. Ini salah satu karya setelah lu melewati si masa COVID ini ya. Iya, jauh setelah masa COVID. Ini kenapa sangat berkesan karena pertama kalinya gue bekerja untuk instansi negara. Kemenpora. Ya Kemenpora. Pemuda kan, lagi hari pemuda apa hari olahraga tuh lupa gue. Terus bikin campaign. Gue bangganya adalah gue udah bisa lebih bagus lah daripada di gue sebelumnya. Udah mulai di titik ini udah merasa puas lah gue dengan apa yang gue kerjain gitu. Ini juga base-nya 3D tadinya, apa plan apa tanahnya dan sebagainya. Itu 3D tanahnya. Kenapa gue sangat bangga? Karena medium displaynya itu bukan lagi OHH pak, tapi di mapping di Monas. Oh di mapping. Iya di Monas. Di gue tuh, anjir keren. Gue bangga banget. Terima Berarti kasih. sepanjang Monas tuh. Iya sepanjang Monas. Iya. Setinggi, udah Kayak gue sebadan pernah Monas lihat itu deh. Kalau nggak salah Hari Sumpah Pemuda dah tuh. Itu fotografernya Pemuda masih ya? Mas Faris juga. Ini Mas Faris. Oh jadi ini hasil foto lo digital imaging Iya, di sini gue ya? compositing, terus gue Oh di sini ada yang. ini fotonya satu-satu udah. Oh tapi ini foto kan, ini Iya, foto kan foto isi semua. pemain basket dengan kursi roda.
pemain bulu tangkis. Ya kesulitannya paling nge-cropping ini net sama nge-cropping jari-jari kursi Oh, iya, roda. Bener sih, tricky banget. Backgroundnya putih. Jadi saat itu kan belum ada yang AI banget kan. Iya yang iya iya. select Makanya subject maksud atau gua apa. ya lu sebelum ada AI lu udah nggak AI duluan lu emang di sini. Lu. Gokil sih. Makanya sekarang kan hasil-hasil karya AI kan kayak gini, maksudnya kulit halus, pencahayaan halus, Karena learningnya ya udah dari emang hasil-hasil DI. digital imaging ya. Iya. Cuman dikembangkan Dari lewat hasil retouch dari hasil software AI itu. Iya bener sih. Ini salah satunya nih. Terus ada foto berikutnya yang lo suka lagi, sebelum itu sebenarnya jauh sebelum itu ada Pertamina tuh. Pertamina. Ini kenapa gue sangat berkesan nih, fotografernya Mas Naya yang di Min Studio. Oh, ini pada saat lu masih Ini 2022. magang atau udah Enggak, kerja di situ? udah lulus. Oh, udah lulus 2000. Jatuhnya udah kayak freelance aja gue sekarang. Nah, sama Mas Naya itu, ini mix sama ilustrasinya Mbak Nia kalau nggak salah. Mix sama ilustrasi. Oh, berarti ada ilustratornya Ada ya. ilustratornya. Dia mengilustrasikan ini, terus lo yang merealisasikan lah jadi finishingnya kayak gini. Yes, benar. Gokil sih. Nah, kenapa? Ini dari foto juga kan? Iya, dari foto. Ini orang set. Iya. Iya bener. Kenapa gue sangat berkesan karena ini salah satu publikasinya yang masif. Karena semua karyawan Pertamina pasti punya ini. Oh gitu. Iya kan, kalender ini jadinya. Oh jadi kalender. Iya, ini kalender. Tahun 2022. 2022 ya. Iya. Enggak tahu untuk 2023 atau 22 ya, lupa gue. Tapi ya itu maksud gua, kalau lu lihat di zaman sekarang yang melakukan ini tuh kayak udah AI gitu. AI kan. Lu dulu melakukan ini, wah gila sih perjuangan. Iya. Lu ngotak-ngatik berapa lama maksud gua lu bisa bikin Ini karya satu persatu ini nih, maksudnya satu karya deh. Ini kalau nggak salah targetnya dulu sebulan deh. Tapi Targetnya sebulan. kurang daripada sebulan sih seharusnya. Dua minggu apa 3 minggu lupa gue. 3 minggu. 2 minggu lah paling. 2 minggu. Iya. Berarti satu karya, satu visual ini nih kan ada 6. Ya itu karena Satu gue visual. terbantu karena mix kan. Jadi ilustratornya sebenarnya yang bekerja sangat juga keras nih. Oh yang ini Scenerinya ya. dia buat iya. kan. Iya, jadi ini gua ilustrator cuman- sih emang iya, kelihatan benar. sih. Ini kan foto lu. Jadi gue mix doang tuh. Enggak, ini mah fotonya foto Mas Naya. Oh iya fotonya Mas Iya. Naya, cuman lu Iya, di AI aja. digitalkan image, maksudnya benerin, maksudnya menyamakan pencahayaannya dengan Iya, ilustratornya benar, kan. benar. Ini gue sukanya karena ya itu DI gue di tiap kalender karyawannya banyak banget kan tuh. Bener-bener dilihat terus ya. Setelah ini sebenarnya ada lagi project yang kalender juga. Tapi gue nggak gue masukin. Ada BRI Live kalau nggak salah. Nah, itu juga senang juga tuh gue. Di tiap Tapi ini kalender. orangnya satu-satu Potong-potong ya. Potong-potong. Potong-potong ya. Foto mah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Terus lu susun ya. Dan nggak semuanya studio, ini beberapa emang di luar. Oh emang di luar ya. Benar-benar ini. Ini di on luar. the spot. Yang Iya. di sawah ini yang nyabut tanaman. Beneran di Sawahnya gitu. di sawahnya. Oh. Jadi mungkin ada ini kali ya, Pertamina punya kebun bakau. Cuman tadinya sawahnya nggak kayak gini. Enggak, ini beberapa mix sudah ilustrasi. Oh, lalu ini tangannya bikin. Enggak lah, udah Foto? Emang cuma begitu? ada beberapa ada yang dimutilasi. Mutilasi. Iya, jadi tangannya dari stok yang lain gitu. Tapi masih satu sesi gitu. Dia itu begitu, Mas. Iya ya. Jadi kalau misalnya posenya bagus, cuma kayak palanya ekspresinya jelek nih, udah ganti palanya dengan stok yang lain di sesi yang sama gitu. Wah gokil ya. Iya, memang begitu. Kalau foto kan nggak bisa. Maksudnya kalau lu satu foto aja ekspresinya Benar. Nggak mungkin dapet nggak mungkin. apa yang harus klien pengen. dipindah kan Iya. kepalanya nih, Apalagi yang kayak ya action gini nih. Oh, badan udah bagus nih, udah firm gitu kan. Tapi mukanya lagi cemberut, ganti Iya. palanya gitu. susah sih gitu. Benar. Wah gila sih. Tapi kalau yang ini studio ya, Studio. yang lainnya studio ya. Ini mobil? Mobil. Lu bikin luar. mobil? Enggak lah. Oh enggak. Udah foto, cuma gue Oh udah foto. retouch aja. Oh lu retouch aja. Gila Ini sih. anak studio.
Anak studio. Ini juga studio. Ini studio nih. Ini Ini lokasi ya? benar lokasi. Oh ini lokasi ya benar. Cuma gue retouch aja itu. Lu ganti ininya juga nih kotak Ngalus-ngalusin bensin. aja sih sebenarnya. Oh ngalus Yang rapi-rapiin. Kan seharusnya kalau on location dekil-dekil lah, maksudnya ada kotor-kotor. Iya. Nah ini berkesan lah. Cuma kalau langit kayaknya foto nih. Langit ya mix foto tapi di coloring untuk temanya begitu. Makanya gue bilang ya lo kayak pelukis. Iya. Ya maksudnya Beberapa part ada memang diharuskan gambar. lu bikin ulang lah gitu kan. Gokil sih. Terus berikutnya nih ya. Yes. Praction paracetamol. Ini Mas Naya juga nih. Obat nih ya, obat apa nih? Ini Obat obat demam? paracetamol, kayaknya demam deh. Soalnya ada beberapa sinerinya yang dia kayak Oh iya sakit dingin, kepala, pusing iya, dingin. terus Oh kepala. iya. Ini kan sebenarnya transisi kan. Oh, oke. Dari sakit-sakit Ini- setelah kena praksion dibungkusin obat gitu. Masuk ke bungkusnya, keluar jadi juara ya tiba-tiba ya. Jadi kalau lu mau juara minum Praksion. Masuk sih emang iklannya nih. Nih di e-commerce yang masuk emang benar. Ini Mas Bonus Naya 2 pinguin nih. Ikonnya si praksionnya. Oh iya benar. Masuk. Nah, ini berkesan karena Tapi ini baru ya? Apa Ini ini? karya baru kan? Belum lama banget sih. Belum lama banget. Soalnya nih logo halalnya baru nih. Iya benar. Iya kan? Benar. Belum lama banget. Ini berkesan karena ini mix pertama kali gue dengan 3D. Oh dengan 3D. Iya, jadi gue mengadaptasi bagaimana kantor gue melakukan itu. Gitu. Terus jadi gue. tadinya sebelumnya Gue nge-DI cuma full DI. nggak ada 3D-nya. Iya nggak ada full stock. Oh. Antara stok talentnya di foto studio, backgroundnya Shutterstock atau bank image yang lain lah, kayak Getty dan sebagainya. Nah, mulai gue kenal 3D karena dari kantor gue yang sekarang. Jadi lu bikin Ya, gambaran gua 3D-nya adaptasi, dulu. yes, gue adaptasi bagaimana apa yang dijual sama kantor gue juga jual secara freelance. Gak apa-apa nih lu ngomong ini. Nggak boleh. Ntar gua nih yang bertanggung jawab nih. Aduh. Kok lu bisa menerka kalau itu nggak apa-apa ya? Kalau itu nggak boleh ya? Kenapa lu bisa menerka kalau itu nggak boleh? Ya karena ya maksudnya ya sebenarnya sih bukan nggak boleh sih. Nggak, sebenarnya boleh nggak bolehnya masih di tahap aman karena gue tidak mengambil market kantor gue pribadi. Iya benar, maksud gua bukan itunya. Ya ilmu yang lu dapat di kantor lu presentasikan ke luar gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih karena namanya juga Sama kita aja. bekerja juga dapat ilmu, belajar juga kan. Banyak yang bisa bikin nasi goreng, tapi kan yang jualan nasi goreng dikit. Iya. Benar. Jadi ini lu bikin 3D-nya dulu nih. Yes, 3D-nya 3D-nya tuh dulu nih ya. Iya benar. Nah, ini 3D-nya nih. Heeh. Jadi ini gambaran. Ini pertama kali gue mix nih bagaimana treatmentnya dengan 3D. Jadi sebelum terjadi yang tadi nih, sebelum yang ini lu bikin 3D-nya Iya, dulu 3D-nya. untuk si kliennya. Enggak, untuk guidance fotografi dan Kevinya. Oh. Ini Kevinya looknya akan kayak gini nih, makanya nggak ada perubahan kan? Tuh. Oh iya, Cuman iya. Boxnya ininya pun aja. sama ya. Boxnya langsung diganti ke box foto. Cuman secara Sinerinya perspektif, yes benar. sinergi segala macamnya sama ya Iya. kayak fotonya ya. Benar. Karena ya lu udah bikin perspektifnya ya secara 3D ya. Benar. Jadi buat guide gambaran untuk si fotografer dan kliennya. Oh, ini kayak gini visualnya. Fotografer menurut gua di ranah-ranah sekarang sangat terbantu sih kalau ada 3D karena jadi dia bisa membaca langsung lighting scene background untuk diadaptasi ke talent supaya pas tanpa diapa-apain langsung nempel gitu. Nah, itu kegunaannya. Jadi sebenarnya selain box-box ini gue bikin talent-talentan dulu berjejer. Oh. Cuma nggak gue show di sini. Oh gitu yang seperti ini Iya kan? kayak gitu. Jadi arah lighting Lighting jatuh ke jatuh. talent udah kebaca tuh, tinggal fotografer tinggal baca tuh. Oh dari kiri. Oh ya udah gue set di sini ya gitu. Nah, termasuk Mas Naya yang berkolaborasi dengan gue ini. Mempermudah untuk
Sebenarnya kalau dari 3D-nya sendiri emang kesan pertamanya gue menggunakan 3D, tapi dari penciptaan 3D-nya sendiri gue nggak sendiri, gue dibantu. Karena emang gue masih ngeraba-raba tuh 3D saat itu. Cuma ada lagi beberapa kerjaan yang akhirnya gue fully gue bikin, termasuk yang tadi gue kasih tahu tuh yang yang langsung gue bikin 3D-nya. oh yang tadi ya. Iya bener. Yang Ini masih Mas Naya juga nih. Jadi Min tuh sepanjang perjalanan sepak terjang digital imaging gue sangat juga membantu untuk menjadikan gue sebagai digital imaging artist. Secara tidak sadar ya, karena gue banyak dikasih kerjaan sama Mas Naya, Mas Faris, Mas Adit gitu, kerjaan komersial yang begini, yang akhirnya juga oh ya udah gue masih ke DI gitu, akhirnya survive-nya gitu selain dari kantor. Tapi ini rame ya foto ini. Nah ini juga berkesan karena DI terame yang gue kerjain sendiri. Ini rame banget ini, gue lihat objeknya rame banget. Ini fotonya hampir perbagian pak. Jadi depan dulu, baru belakang kiri, belakang kanan. Nah ini dikompos, di crop, dikompos. Tapi beberapa yang di depan juga ada yang diganti. Misalnya foto depan berkali-kali kan, tapi yang ininya diganti dengan stok yang ketiga misalnya. Jadi ada mutilasi-mutilasian yang begitu. Sama yang di belakang juga beberapa udah diganti. Mungkin ekspresi ya yang lo ambil. Iya, ekspresi pala, langsung ganti pala. Badannya udah oke nih. Pala. Cuman pas foto kan kayak kan foto rame nih pasti kan. Foto misalkan depan dulu rame. Ada yang apalagi anak kecil kan susah tuh diarahin kan. Nah itu udah fotografer tuh. Fotografernya yang penting kayak stoknya ada, palanya ada yang aman gitu. Iya. Ntar kalau cari ekspresi yang lain tinggal mutilasi dari pala yang lain ya. Gila emang. Pantesan tuh makanya kalau misalkan foto studio ya lama. Iya benar. Dapetin berapa orang nih buat dapet ekspresi yang ketawa semua nih. Iya benar. Yang pas, yang kita suka, yang kita yang moodnya dapet gitu kan. Ini kan moodnya dapet banget nih. Ini ceritanya lagi lebaran ya. Iya benar. Lagi Idul Fitri ya. Emang karena ini rilisnya pas Idul Fitri. Buat dapetin ekspresi yang lebaran banget nih. Susah sih dengan banyak orang. Shout out to Naya Nurindra. Iya, nah. Keren dia tuh. Bener. Keren sih emang. Terus lu mutilasi nih ekspresi ya? Apalagi yang lu mutilasi emang? Kalau selain ekspresi di sini? Pala-palanya sama tangannya beberapa ada yang pas di image, megangnya ya? Image yang dia pilihnya, ternyata dia tangannya lagi di bawah, suruh naikin gitu. Tapi ini masif sih. Ini makanya berkesan menurut gua, masif dan deadline-nya tight. Berapa hari? Ketat banget. Ini cuman 3 hari kalau 3 hari. 3 hari per view pertama. Udah tuh 3 hari bayangin talent. Iya banyak banget ini lu. Iya kenapa berkesan banget gua. Bangun candi sih juga. Rasanya apa? Lu rasanya gimana badan di ngilu gimana di gitu. Depan komputer atau laptop lu tuh. Gak karuan dah. Iya sih maksudnya pencahayaan tapi oke sih ini keren banget sih ini. Nah ini pencahayaan berkesan juga buat gua karena sinerinya gue bikin 3D-nya full. Real banget sih ini. Sinerinya gue bikin 3D-nya fully gue yang bikin. 3D-nya ya. 3D-nya tuh tadi ada ya? Iya kanan. Nah wah, iya bener ada 3D. Ini jadi di side-nya setelah foto ternyata ganti angle. Jadi gue harus render ulang dengan angle yang sama kayak foto. Tapi sebelumnya ini gue kasih yang kayak gini angle-nya. Jadi memang gue ngikutin Kevi banget kan, angle-nya agak top shoot dikit gitu. Agak top shoot. Nah ini kenapa menurut gue bisa ngebantu fotografer karena nge-guide kan. Secara lighting membentuk ya. Oh iya nih lighting ini ya nih. Jadi lu udah sebagai fotografer nih, lu pasti udah bisa baca kan arah lightingnya. Benar. Lightingnya mana? Dari sini. Gokil sih. Ini lu sendiri yang bikin 3D-nya ya? Bikin. Ini full lu semua. Gua. Ini sangat puas gua. Ya lu berimajinasi. Lu jadi prosesnya tuh si klien memberikan Kevi-nya, terus lu berimajinasi untuk achieve
bagaimana Kevi-nya itu. Buat untuk Kevi-nya itu ya. Nah, Lu berimajinasi, lu bikin. tadinya Kevi-nya AI karena ini udah masuk ranah-ranah Oh, udah ya, ini era-era tahun AI. berapa Ini ya? udah ini Oh, terbaru. baru-baru banget ya. Lebaran Oh kemarin. iya, iya. Oh, Kevi-nya udah AI dia. Ini Kevi agensi yang bikin udah AI. AI-nya udah cukup canggih sih menurut gua. Jadi udah bisa nyiptain itu melengkung orang-orang melengkung gitu. Ah, iya iya iya, makanya Nah, itu. dari AI itu gue translate lah jadi sesuatu yang memang real asset gitu. Ya, gue ciptain 3D-nya sama gue ciptain kliennya. Wah, gila ya. Maksud gua. Nah, habis itu lu bikin 3D-nya untuk lebih merealisasikan. Si Kevi-nya. Terakhirnya jadi seperti ini ya. Yes, panjang sih sebenarnya perjalanannya. Karena beberapa juga gue ketolong akhirnya. Gue memberanikan terbuka atas AI gitu. Untuk beberapa stok yang belum tercover di foto. Jadi kayak misalnya kaki, gue extend gitu. Ini. Iya, termasuk yang ini. Lo extend dari AI. Pakai Dari AI. Pakai AI-nya Photoshop tapi. Oh iya kan. Sebenarnya sebenarnya tadi ada limitasi talent nih. Ada consider soal ini mukanya mau di AI kali ya gitu. Gue bilang wah agak ngeri nih karena AI-nya sendiri kan secara license belum ada kan sebenarnya. Iya benar. Masih abu-abu lah. Belum terorganize dengan baik lah secara lisensi. Kalau Shutterstock kan jelas lu beli. Iya, Kalau betul lu mau sih. pakai komersil ya lu enhance gitu. Ada harganya tuh. Satu gambar sekitar 1,5-an lah. Tapi menurut lu gimana nih? Lu sudah melakukan kegiatan digital imaging selama ini kan? Dari lu awal mengenal fotografi, terus lu tiba-tiba mengenal digital imaging, terus sekarang lu masuk nih ke ranah dimana sekarang udah zamannya AI. Tapi menurut lu AI ini membuat lu menjadi kehilangankah pekerjaan lu atau enggak? Sebenarnya kehilangan belum. Tapi gue menerka bahwa umur pekerjaan yang sedang gue lakuin ini kayaknya tidak lagi panjang dan pemainnya akan lebih marak seperti gue melihat saat itu fotografer Fotografi berperang di banyak ya. Jakarta. Nah, jadi udah tidak se-eksklusif dulu menurut gue digital imaging. Tapi belum berasa banget sih untuk saat ini. Tapi gue yakin pasti kedepannya jadi akan semuanya bisa lebih mudah kan. Lu bahkan udah ada tuh yang kayak di thread atau di Instagram foto pakai HP doang gitu, produk terus ke ChatGPT atau ke Midjourney atau ke mana gitu, terus make this like commercial look gitu, langsung keren banget anjir. Iya Cuma sih. dalam hitungan menit Ya mas. Nah itu kenapa gue Segampang itu. menerka umurnya kayaknya nggak panjang deh kayaknya. Digital imaging. Yes, kalau lu nggak involve ke sesuatu yang lain, makanya gue mencoba involve kan untuk ke 3D, untuk nyiptain scenery yang memang di AI belum sesempurna itu gitu. Kayak bikin scenery yang organik bahkan liquid gitu. Atau lu nggak mencoba untuk berdamai dengan Berdamai AI-nya? di fase yang sekarang paralel. Gue sembari berdamai dan sangat terbuka dengan AI gitu. Gue juga lagi belajar justru mau mendalami bagaimana orang ngeprom dengan bagus gitu kan. Sebenarnya kan kuncinya prom doang kan ya. Nah gue juga lagi nyoba tuh beberapa platform. Midjourney udah, ternyata udah se-advance itu ya, tapi looknya masih harus dikulik dengan prom yang sangat bagus gitu. Terus gue coba ChatGPT, udah, keren juga nih, bahasa slang aja bisa dia translate gitu kan, buatin gue dong gitu. Iya sih, udah bener bisa sih. dia tuh. Iya. Bahkan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi udah nggak perlu ngetik, langsung ngomong aja buatin gue dong foto Bener kayak gini sih. ya kan. Mulai udah ada tuh sebenarnya kayak pakai suara. Terus
selain ChatGPT ada namanya Leonardo. Itu juga udah bagus untuk scenery yang bukan masif sih jatuhnya, kayak landscape itu udah bagus menurut gua. Jadi kayak ada beberapa segmented gitu ya, kalau lu mau yang nature ya yang ini gitu, kalau lu mau yang gampang-gampang atau langsung mudah, visualnya gampang-gampang lah, maksudnya nggak masif banget, ChatGPT aja gitu. Atau mau yang lebih advance lagi Midjourney, mau lebih bagus lagi Stable Diffusion misalnya gitu. Banyak ya memang udah sebanyak itu ya. Dan udah yang masif. kena visual, yang paling dekat kena berimpact dengan AI sebenarnya visual. Iya benar, videographer, foto. Bahkan video udah ada tuh. Iya benar. AI apa namanya? Lu cuman Lupa gua namanya tuh. Ada sih itu. narik file foldernya, terus dia cut-cutnya langsung kan. Iya. Ya kan? Sama dia bisa meniru kita. Gambarnya benar-benar kayak mirip kita tuh. Kita misalkan nih ngedrag video, salah satu contoh aja deh. Kita drag ke situ. Nanti kita mau dia ngomong apa tuh sesuai kita, cuman mukanya muka kita. Iya. Wah gila sih, maksud gua buset. Manjangin track aja yang udah, misalnya lu cuma 30 detik nge-shoot, lu mau jadiin semenit, dia bisa manjangin sendiri. Gila. Bener, bisa panjangin sendiri Gila. tuh. Wah gila. Sangat berpengaruh sih menurut gua. Umurnya bukan, konotasinya bukan nggak ada pekerjaannya, bukan, tapi pemainnya jadi lebih masif. Dunianya udah nggak eksklusif dulu gitu. Terus tantangannya sebenarnya achievement selanjutnya adalah ide-ide yang akhirnya saat ini belum bisa terrealisasikan gitu. Dan mediumnya sih sebenarnya yang lebih berkembang, karena orang udah pasti berkembang tuh, udah nggak lagi OH atau billboard misalnya, pasti udah yang kayak digital, udah video Letron, udah digital tron, terus udah bahkan yang imersif gitu, kayak yang udah AR gitu, yang udah scanning terus tiba-tiba muncul gambarnya ya kan, jadi 3D di meja gitu. Atau misalnya lu ke toko fashion, lu langsung nyoba topi ini terus langsung ada muka lu sama topi itu misalnya. Udah kayak di game ya, udah kayak di GT. Udah virtual banget, udah mix virtual. Bener. Ya akan ke situ sih sebenarnya. Sebenarnya akan ke situ ya. Tapi ya industrinya sebenarnya masih ada gitu. Ya balik lagi sih, menurut gua belum bisa sejauh itu kalau hukumnya, launya belum benar-benar jadi gitu. Sekuat itu, iya benar. Karena kan kalau lu dibuat komersil, itu yang diciptain AI sumbernya kan banyak, nggak ketahuan kan dari mana dan sebagainya. Nggak ketahuan lah maksudnya. Yes. Makanya beberapa klien sekarang masih bertahan untuk menggunakan jasa kita gitu sebagai digital imaging artist. Karena secara source jelas gitu, lu beli aset, terus masih pakai fotografer karena dia foto, talentnya ada model rilisnya, ada gitu. Modelnya, masih ada wujudnya lah, aslinya kayak gimana ya. Karena kalau AI kan dia berbasis data. Yes. Data yang ada di dunia. Matanya mata siapa, hidung siapa, muka siapa, tahu-tahu jadi baru. Kok muka dia nih kayak ntar ada yang kenal. Lah ini kenal nih gua mukanya gitu, kan. Tapi di taraf-taraf yang kayak UMKM gitu-gitu ya udah marak sih sebenarnya. Karena kan tujuannya sales dulu kan mereka. Jadi lu kedepannya gimana nih? Cukup di sebagai digital imaging atau lu sebenarnya pengen apa nih? Belum ketahuan ya. Ya itu yang gue bilang sebelum di record ini kan gue bilang keresahan gue kayaknya di samping umurnya pendek, pemainnya udah banyak dan gak se-eksklusif dulu, apalagi ya yang mesti gue kulik kayak gitu. Jadi gue jadi kayak ayo apa lagi ya gitu. Iya benar sih. Yang pasti sih mestinya sih ya masih beririsan sama fotografi. Tapi kalaupun enggak ya mending sesuatu yang bona fide sekalian. Benar. Corporate dah. dagang dah ayo gitu. Bener. Oke deh. Kita udah sejam ya, nggak berasa. Emang sejam, Mas? Udah itu sejam. Wah iya. Udah sejam cuy. Gila bro. Pas banget emang.
Tapi buat lu para artis visual di luar sana gimana nih? Untuk menghadapi AI. Jangan risau, jangan risau. Jangan risau. Jangan takut ya. Iya, jangan takut. Dengan AI. Hadapilah dan dan beradaptasilah. beradaptasilah. Bener banget. Yoi, thank you. Buka.